Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Terhormat para pemirsa dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan kultum yang berjudul Kekuatan Istighfar dan Taubat. Mengapa ini penting? Karena dalam bulan suci Ramadan, kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang kita miliki. Karena sesungguhnya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ada salahnya. Kalau saya bertanya kepada jamaah sekalian, siapa yang selama hidupnya tidak pernah berbohong? Pasti semua menjawab pernah. Ya. Dan dalam Islam berbohong itu adalah perbuatan dosa. Karena itu di bulan Ramadan ini kita kesempatan ya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beristighfar ya. Astagfirullahaladzim. Ya, karena memang manusia ini jangankan kita manusia biasa ya, Nabi saja berdosa ya. Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Hawa alaihissalam sudah tinggal di surga, diminta memakan semuanya kecuali buah khuldi, tapi kemudian mereka melanggar karena bujukan dan rayuan dari iblis. Ya, karena itu diturunkan ke bumi, ya, tapi akhirnya keduanya bertaubat ya dengan doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena itu kita sebagai manusia biasa khususnya di bulan suci Ramadan banyak kita beristighfar ya, khususnya kita menjelang buka puasa dan sebagian masjid ketika melaksanakan tarawih, di antara sholat tarawih itu dilantunkan sejumlah kalimat-kalimat yang membawa kita kepada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Ya, itu rasanya paling bagus seandainya kita beristighfar dan mohon ampun itu ya malam-malam di sebelum sholat tahajud ya, di sepertiga malam. Ya, paling bagus kalau kita bisa melaksanakan sholat sunat taubat 2 rakaat ya, niatnya dalam hati ya, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Tapi paling bagus sebelum melaksanakan sholat sunat taubat itu merenung dulu ya. Merenungkan selama hidup kita ini apa-apa yang kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat, pernah berbohong, pernah meninggalkan sholat ya, dan melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah, itu diingat satu persatu, kemudian disampaikan kepada Allah bahwa inilah seluruh kesalahan saya, ampunilah, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian kita berdiri, salat sunat taubat, bacaannya sama dengan salat sunat biasa, tapi yang paling penting adalah di sujud terakhir, di rakaat kedua, ya kalau perlu menangisi segala perbuatan yang pernah dilakukan, yang melanggar ya, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita itu. Ya, dan menyampaikan kepada Allah bahwa inilah kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya. Maka insya Allah setelah itu kita rasakan nilai spiritual dalam diri kita
bahwa kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sholat sunat taubat ini dilakukan pas malam ke-11 sampai malam ke-20 bulan Ramadan ini. Karena malam-malam itulah disebut Rasulullah sebagai malam-malam maghfirah, malam-malam ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan-kesalahan kita, dan juga yang paling penting adalah kesalahan kepada sesama manusia. Kita saling memaafkan, dan insya Allah keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang yang fitrah, suci, bersih, karena segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kesalahan kepada sesama manusia kita sudah saling memaafkan, sehingga insya Allah betul-betul kita menjadi manusia yang fitrah, menjadi manusia pemenang dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Demikian, terima kasih segala perhatian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu waliya taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.